Selamat pagi, selamat berjumpa melalui renungan harian Sarota Jemaat Shiloh Campagaya di pagi hari ini. Memulai semua kegiatan kita di pagi hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan bahkan merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan yang kita akan baca di pagi hari ini adalah dari Pertama Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa kami alami. Nyata Tuhan, di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, boleh menghirup udara yang segar di pagi ini. Itu karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Memulai semua kegiatan kami hari ini ya Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan firman-Mu untuk menjadi sulu pedoman, tuntunan kami dalam mengarungi hari ini ya Tuhan. Berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pertama Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Lembaga Alkitab memberikan judul Persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo, karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku demikian. Anakmu yang hendak kududukkan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Oleh sebab itu perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu, seberapa juga kau minta, sebab engkau Tuhan, sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini." Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo mengatakan, "Aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut untuk dibawa sampai ke tempat
yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku, seberapa yang ku kehendaki. Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo seberapa yang dikehendakinya. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuk. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Maka damai pun ada di antara Hiram dan Salomo. Lalu mereka berdua mengadakan perjanjian. Demikian sabda Tuhan. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini berdasarkan dengan renungan harian Toraja dengan tema hikmat yang memberdayakan, atau dalam bahasa Toraja kakinan me pamatoto. Kakinan me pamatoto. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Presiden Jokowi menegaskan aturan tidak mengimpor bahan mentah ke luar negeri, banyak negara yang melakukan protes, bahkan sampai ke World Trade Organization atau WTO. Hal tersebut dilakukan demi mendatangkan investasi. Di sisi lain, Indonesia menghendaki alih teknologi bagi perusahaan yang ingin berinvestasi demi membuka peluang pekerjaan bagi banyak orang. Saudara-saudara, perikop ini merupakan percakapan antara Salomo dan Hiram. Hiram penguasa Tirus. Pada masa pembangunan Bait Suci, Salomo membutuhkan bahan berkualitas dan tukang bangunan. Bahan bangunan mungkin ada padanya, tetapi tidak dengan tukang. Kendati dalam hal kekuasaan, kekayaan, kehormatan, Hiram jauh lebih rendah, namun Salomo membutuhkan bantuannya. Hiram pun mengirimkan tukang terbaik sebanyak 30.000 orang, dan Salomo menjamin makanan semua tukang Hiram. Hampir tidak ada bagian dari hidup yang tidak membutuhkan bantuan orang lain, seperti membangun rumah, sampai persoalan memasang kancing baju. Kita mungkin bisa menjahit, tetapi untuk membuat benang dan kancingnya belum tentu. Kita membutuhkan orang lain. Hal itu berlaku tidak hanya di dalam masyarakat, tetapi juga dalam jemaat. Hikmat tidak menuntun kita untuk bekerja sendiri. Jadi hikmat tidak menuntun kita untuk bekerja sendiri, one man, one soul, tetapi memberdayakan orang lain. Sebagai tubuh Kristus, baik jika kita tidak bekerja sendiri, tetapi saling memajukan melalui kerjasama. Hikmat tidak mengorbankan dan memanfaatkan orang lain. Hikmat diberi supaya kita saling membangun serta saling menghargai kontribusi orang lain. Semuanya itu adalah demi kemajuan pelayanan dan kemuliaan Allah. Demikian sabda Tuhan hari ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa sesaat yang lalu kami boleh membaca mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami sudah baca dan renungkan ini boleh tinggal tertanam baik dalam loh hati kami masing-masing, sehingga boleh menjadi suluh pedoman dalam kehidupan kami, khususnya hari ini ya Tuhan.
Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang membawa seluruh kehidupan kami, kehidupan anak-anak Tuhan di pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami, baik yang bekerja di kantor, baik yang bekerja di perusahaan-perusahaan, bekerja di rumah sakit, di tenaga kependidikan. Berkati semuanya Tuhan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang berwirausaha, berwira swasta, Tuhan berkati sehingga semuanya itu hanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau di hari ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Tuhan berkati dengan berkat kesembuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang mencari lapangan pekerjaan atau mencari pekerjaan ya Tuhan. Tuhan mampukan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta atau bakat yang Tuhan sudah anugerahkan kepadanya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang hari ini mengalami pertambahan usia. Tuhan berkati, biarlah anak-anak-Mu senantiasa mengakui bahwa hidup dan kehidupan kami ya Tuhan hanyalah di tangan-Mu saja. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, dari pusat hingga ke pelosok-pelosok. Tuhan berkati sehingga di dalam negara kami ini kami boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu dan nama-Mu dipuji, dimuliakan. Bapa dalam surga, ini kami Tuhan yang datang berdoa, berseru hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian sabda Tuhan hari ini, renungan kita melalui Sarota. Tuhan dimuliakan. Selamat pagi dan shalom.